Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama video saya. Ya, dimana untuk video kali ini akan membahas materi tentang roda dan ban. Untuk dosen pengampu Bapak Bahtiar Wilantara, SPD, MPD. Nama mahasiswa saya sendiri yaitu Rudi Wahyudi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sejarah roda dan ban. Sejarah ban dipercaya mulai dari tahun 3500 sebelum Masehi. Penemu Charles Goodyear. Hasilnya yaitu menemukan teknik vulkanisasi karet. Nama Goodyear diabadikan sebagai nama perusahaan karet terkenal di Amerika Serikat. Yaitu Goodyear Chair and Rubber Company yang didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenal ban dari awal mula. Terbentuknya ban dari masa ke masa. Untuk gambar yang paling bawah ini kurang dari 3000 sebelum Masehi ya. Nah, untuk gambarnya gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang ya. Ini adalah teknik yang paling sederhana awal mula terbentuknya roda. Kita ke atas lagi, 3000 sebelum Masehi. Di sini ada gambar roda itu atau yang disebut dengan benda berputar ya, itu untuk memintal kain ya. Ke atas lagi, pada tahun 3500 sebelum Masehi, roda kayu dengan poros tanpa jeruji. Nah, di sini untuk rodanya sudah terbentuk bulat, namun masih ada kekurangannya, yaitu untuk berat rodanya itu terlalu besar, sehingga disempurnakan lagi pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai tahun 1839. Roda kayu dengan jeruji, dan untuk poros tengahnya sudah menggunakan besi. Namun pada roda ini belum maksimal, karena apabila kita memakainya akan terasa bergetar apabila terkena bebatuan. Maka pada tahun 1839 sampai sekarang ban karet bersih udara. Ya, untuk gambarnya yang paling atas, baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 bahkan lebih. Ya, untuk roda sendiri yaitu terbentuk antara velg atau rim, sedangkan untuk ban biasa disebut dengan tir. Bagian roda dan ban. Bagian roda dan ban, mari kita simak untuk bagian-bagian permukaan antara velg dan ban itu sendiri. Oke, untuk rim diameter ini ya, ini adalah bagian velgnya yang saya tunjukkan menggunakan kursor ini. Silakan dilihat.
Kemudian untuk tir yang ada di sini yaitu bagian luar. Tir width yaitu bagian luar yang mengenai alas ya, atau jalan, permukaan jalan. Kemudian untuk bagian keseluruhan ya dari tir width itu, dari tir paling atas hingga bawah itu disebut dengan outer diameter. Untuk ban sendiri sebagai dasar ada bead, filter, liner, nylon belt, thread, steel belt, bliss, sidewall, cover. Kemudian kita menuju materi bentuk velg menurut JIS. JIS dalam panjangannya yaitu Jepang International Standard ya, standar menggunakan Jepang ya. Untuk nama GT, divided type rim. Bentuk dasarnya ini ya, bisa digunakan untuk roda 2 maupun roda 3 ya sebagai angkutan, tapi untuk yang skala kecil. Selanjutnya ada DC, drop center rim. Nah, velg ini digunakan untuk kendaraan ya, kendaraan pribadi ya. Bahkan untuk angkutan bisa, namun untuk beban maksimal biasanya itu berada di angka 4 ton. Kemudian untuk SDC, semi drop center rim. Untuk velg ini sudah lumayan kuat karena untuk velg ini digunakan untuk kendaraan angkutan yang menengah ya. Selanjutnya ada FB, flat dash rim ya. Untuk velg ini kendaraan angkutan dengan tipe kendaraan yang besar ya, kendaraan umum. Kemudian kita masuk ke pembahasan cara membaca kode ban ya. Nah, untuk pembahasan ini silakan kalian cermati ya, karena untuk tulisan ini terlihat sangat kecil. Untuk 195-nya itu menunjukkan tir width dalam satuan milimeter. Untuk 70-nya aspek rasio yaitu 70%. Untuk kode H, maksimum permissible speed. Untuk kode R, radial pleated. Untuk kode 14 yaitu well rim diameter dalam satuan inch. Kemudian kita bahas untuk ban biasnya ya. Di ban biasnya itu ada angka 1 menunjukkan lebar ban dalam inci, angka 6,45 menunjukkan bahwa lebar ban adalah 6,45 inci ini ya. Untuk angka yang kedua, untuk yang nomor 2 ini menunjukkan kecepatan kendaraan maksimum yang diperoleh. Huruf S ya, menunjukkan bahwa kecepatan maksimum kendaraan yang diperoleh adalah 180 km per jam.
Untuk selanjutnya di nomor angka 3 menunjukkan angka 14, yaitu bahwa ban digunakan pada velg berdiameter 14 inch. Yang selanjutnya yaitu kode 4PR. Di sini menunjukkan ban tersebut sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapis benang. Pilih rating ya, kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan pilih rating. Untuk tipe ban itu ada ban bias, ban radial, dan ban tubeless. Ban bias itu sendiri dibuat dengan lapisan serat arah miring. Ini kita bisa lihat untuk seratnya ya, untuk seratnya miring-miring. Karkas pada ban tipe ini disusun dari lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah. Kelebihan dari ban bias ini adalah memiliki tapak thread yang memiliki daya serap terhadap benturan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendara. Akan tetapi kelemahannya yaitu kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang apabila dibandingkan dengan ban radial. Hal ini disebabkan karena pada saat menerima beban arah vertikal, lapisan benang pada ban bias akan cenderung menggeliat. Ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini membuat ban radial fleksibel atau lentur terhadap arah radial, tetapi kurang tahan ya terhadap beban memanjang di sekeliling roda. Maka dari itu ban tipe radial ini dilengkapi dengan belt yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat thread menjadi lebih kaku. Tipe ban ini sabuk terbuat dari serat baja. Ban ini disebut ban radial baja. Tapaknya lebih kaku, lebih tahan terhadap goncangan dan keausan daripada tipe ban bias, namun kurang nyaman saat melewati jalan yang tidak rata dengan kecepatan rendah. Untuk ban tubeless adalah ban yang di dalamnya tidak terdapat ban dalam seperti ban pada umumnya. Ban ini bagian dalamnya dilengkapi dengan satu lapisan yang akan menghambat tekanan udara yang keluar saat ban tertusuk benda tajam, sehingga ban tubeless tidak akan langsung kempes. Untuk usia atau keawetan dari ban tubeless ini dapat digunakan hingga 1,5 tahun ya. Berbeda dengan ban yang lainnya yang dapat bertahan hingga 2 tahun. Nah, di sini adalah gambar mengenai maksimum speed ya. Yang tadi di simbol H ya. Untuk kecepatan maksimum apabila melebihi dari kecepatan maksimum, misal simbol H itu kurang lebih 200 km per jam. Apabila lebih dari 200 km per jam, maka ban itu akan meledak. Oke, kita masuk ke pembahasan troubleshooting ya. Sharing permasalahan pada steering, suspensi, roda, dan ban saling terkait dengan beberapa sistem. Untuk mengetahuinya, perhatikan hal-hal berikut pada saat melakukan diagnosa masalah dan untuk menghindari kesalahan pada saat diagnosa dari gejala yang ada. Lakukan tes jalan, lakukan pemeriksaan penting berikut ini, dan perbaiki masalah yang ditemukan.
periksa tekanan dan keausan ban, naikkan kendaraan ke atas lift, dan periksa suspensi depan dan belakang, dan sistem steering dari kemungkinan kendur atau komponennya rusak. Putar roda depan, periksa round out ban, valve bearing roda, kendur dan tidak tepat. Untuk troubleshooting, kendaraan menarik ke satu sisi, dalam kurung lihat. Kemudian kita diagnosa, ban tidak sama ukurannya, maka untuk solusinya ganti ban. Diagnosa selanjutnya, tekanan ban tidak sama, solusinya setel tekanan ban ya. Diagnosa gaya lateral ban radial. Nah, untuk kasus ini maka langsung saja untuk ganti ban. Diagnosa front end alignment tidak tepat, maka solusinya yaitu periksa front end alignment. Diagnosa selanjutnya axle alignment belakang tidak tepat, solusi periksa axle belakang. Troubleshooting selanjutnya yaitu keausan ban berlebihan atau tidak normal. Nah, diagnosanya spring goyang atau patah. Solusi ganti spring. Diagnosa lagi ban tidak balance, maka still balance atau ganti ban. Diagnosa front end alignment tidak tepat, maka periksa front end alignment. Diagnosa kendaraan terlalu berat, maka solusinya adalah ganti ban, atau bisa juga dengan penambahan angin apabila itu ban tersebut kempes. Diagnosa selanjutnya roda atau ban goyang, maka alangkah lebih baiknya segera ganti karena biasanya itu ban tersebut sudah aus. Trouble selanjutnya yaitu pada putaran roda tidak stabil. Diagnosanya kendaraan bergetar. Maka yang harus dilakukan adalah balance ya. Diagnosa ban benjol atau bengkak, solusinya ganti ban. Diagnosa gerak shock absorber tidak sesuai, maka shock absorber tersebut perbaiki atau bisa langsung diganti. Nah, kemudian tanda-tanda roda mobil yang memerlukan balance. Kita lihat di sini dari nomor 1, laju mobil mengarah ke kiri maupun ke kanan. Kemudian getaran di lingkar kemudi. Nomor 3 menunjukkan kemudi atau setir terasa berat. Yang nomor 4, mobil terasa miring dan ban seolah kempis. Oke, untuk proses balance yaitu kita dapat lihat di sini. Ini adalah gambar dari wheel balancer atau alat untuk membalancekan ya, supaya roda tersebut dapat digunakan lagi dengan nyaman, tidak bergetar ya. Untuk gambar selanjutnya yaitu pemasangan rodanya ya. Pemasangan roda ke balance, alat wheel balance. Untuk gambar nomor 3 di sini menunjukkan bahwa pengukuran pada velg ya, nantinya akan dimasukkan kodenya sebagai pengukuran pada wheel balancer.
Selanjutnya yaitu pengukuran wheel balancer ke roda ya, ke roda. Ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita perbesar nih untuk gambarnya. Untuk gambar selanjutnya, pemasangan bobot balancer, yaitu apabila roda ini sudah diputar ya tadi, kemudian kita cari titik tengahnya ya, yang bagian mana sih yang uh, tidak stabil ya untuk putarannya. Di sini untuk kalian dapat apa ya bahasanya, dapat mencari bagian mana sih yang harus dikasih timbal ya atau pemberat. Oke, untuk hasil balance roda pada wheel balance yang sukses ya, maka akan tertera tulisan good and good ya. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan ya. Semoga dari pembahasan ini kita jadi lebih mengenal ya tentang roda dan ban dengan sejarahnya ya tentunya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.